Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pringgo Mardesia, dosen pada Departemen Kepelatihan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi melalui penilaian diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, serta sistem evaluasi pembelajaran yang saya terapkan. Mata kuliah yang saya ampu adalah keterampilan dasar renang atau basic swimming skills. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian pada program studi pendidikan kepelatihan olahraga dengan bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktik serta ditempuh oleh mahasiswa pada semester pertama. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan prasyarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Sarjana Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dasar-dasar keterampilan dan kepelatihan kecabangan olahraga prestasi. Materi perkuliahan meliputi sejarah renang, teknik dasar dan keterampilan berbagai gaya renang, teknik start dan pembalikan, serta pemahaman mengenai organisasi pertandingan renang yang mencakup struktur organisasi pertandingan, tugas direktur pertandingan, manajer teknis, juri, persyaratan sarana dan prasarana kompetensi, hingga praktik penyelenggaraan pertandingan renang. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada pendekatan Outcome Based Education atau OBE, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dirancang untuk mendukung ketercapaian-capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi pertama, memiliki karakter yang berintegritas dan kompetensi sosial yang tinggi dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat atau social skill and lifelong learning. Yang kedua, mampu mengkomunikasikan secara efektif seluruh ide dan gagasan kepada pihak yang relevan. Kemudian, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan pekerjaan profesional dalam bidang ilmu pendidikan kepelatihan olahraga. Berikutnya, memiliki pemahaman yang baik dan mampu mengaplikasikan proses pembelajaran di bidang pendidikan kepelatihan olahraga. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam pembelajaran, menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, materi pembelajaran disusun secara bertahap sesuai dengan tingkat kompetensi mahasiswa. Materi yang dipelajari meliputi yang pertama, kemampuan kondisi fisik umum dalam pembelajaran renang, kemudian konsep gerak dasar dalam renang, berikutnya gerakan renang gaya dada yang sesuai dengan peraturan renang, kemudian gerakan renang gaya bebas yang sesuai dengan peraturan renang, berikutnya teknik start, pembalikan, dan finish, dan yang terakhir adalah peraturan lomba renang. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran menerapkan prinsip student center learning melalui berbagai metode pembelajaran aktif seperti flip classroom, collaborative learning, dan problem based learning. Kemudian evaluasi pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan menggunakan prinsip penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian dilakukan melalui partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran, tugas dan kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang terdiri atas teori dan praktik, serta penilaian terhadap etika, kepribadian, dan karakter mahasiswa. Dengan sistem evaluasi tersebut, capaian pembelajaran mahasiswa dapat diukur secara menyeluruh, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap profesional. Melalui mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menguasai teknik dasar renang dengan benar, tetapi juga memiliki kompetensi sebagai calon pendidik dan pelatih olahraga yang profesional, mampu menerapkan ilmu pengetahuan secara ilmiah, serta memiliki karakter yang bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.
Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah keterampilan dasar renang yang saya ampu. Berikut adalah video cuplikan proses pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan secara praktek pada kolam renang Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Pagi, Pak. Selamat datang saya ucapkan di perkuliahan keterampilan renang dasar pada pagi hari ini. Teman-teman semua dalam keadaan sehat ya? Semangat untuk melakukan aktivitas hari ini? Semangat. Baik, hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat, yaitu masih mengulang teori praktek dari meluncur. Ya, yang mana meluncur ini sudah kita lakukan di pertemuan 2 dan 3 sebelumnya. Ya. Nah, di pertemuan kedua dan 3 itu kita sudah menampilkan video proses meluncur, yang mana teman-teman semua sudah menyaksikan video tersebut. Ya, dan harapannya teman-teman sudah menguasai secara teori. Ya. Untuk memastikan teman-teman semua sudah menguasai gerakan meluncur secara teori, saya akan tanyakan lagi materi minggu lalu yang sudah dijelaskan. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan menjelaskan apa itu teori meluncur. Oke, silakan Nabila. Baik, terima kasih. Izin Pak. Meluncur itu adalah fase awalan sebelum kita melakukan gerakan untuk berenang. Teknik untuk melakukannya itu setelah kita melakukan dorongan, posisi tangan dan posisi kaki rapat lurus. Oke. Itu aja Pak. Oke. Nah, dari penjelasan Nabila tadi sudah mengarah kepada gerakan meluncur yang harus kita lakukan ya. Tapi masih ada beberapa poin saya rasa yang masih belum kena dari penjelasan Nabila. Kira-kira dari teman-teman mahasiswa ada lagi yang bisa menambahkan untuk menyempurnakan jawaban dari saudari Nabila? Silakan, saudari Talita. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akan menambahkan mungkin sedikit dari pernyataan Nabila. Ya, kalau meluncur tambahannya itu ketika tangan itu harus ditumpuk keduanya Pak. Oke. Nah, berikutnya salah satu kaki terkuat itu diletakkan di dinding sebagai dorongan pertama. Nah, ketika meluncur itu posisi badan harus streamline, tidak ada gerakan tambahan. Nah, itu aja, Sudah Pak. bisa mendengar semua ya? Nah, dari penjelasan Talita tadi, lengkap sudah penjelasan dari teknik meluncur dalam gerakan renang. Nah, sekarang saya sampaikan ya, minggu lalu pun saya sudah jelaskan bahwasanya gerakan meluncur ini gerakan yang paling penting dalam melakukan gerakan renang. Apapun gerakan renangnya, mau gaya bebas, gaya dada, gaya kupu, dan gaya punggung. Kenapa? Karena gerakan meluncur ini adalah gerakan awalan dari setiap renang. Ya. Dan posisi tubuh kita itu harus terbiasa dengan streamline. Karena setiap gerakan itu dituntut untuk streamline di dalam air. Siapa yang bisa menjelaskan streamline itu apa? Ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Silakan, Asriandi. Baik, terima kasih Pak. Posisi streamline itu adalah posisi badan kita di permukaan air dengan keadaan lurus. Tuh, Pak. Oke, nah itu ya. Sudah bisa didengar jawaban dari Asriandi. Posisi streamline adalah streamline itu keadaan posisi tubuh kita mulai dari ujung tangan sampai ujung kaki. Posisinya lurus di atas permukaan air. Ya. Nah, artinya kita menjaga keseimbangan supaya tubuh kita bisa meluncur di atas permukaan air, mengurangi hambatan. Karena berenang itu tujuannya kita berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ya. Dengan minimnya hambatan, berarti energi yang kita keluarkan untuk merenang itu akan semakin kurang. Artinya kita bisa mencapai gerakan renang lebih lama lagi. Ya, itu tujuannya. Oke, saya jelaskan lagi sebelum kita masuk ke materi meluncur ini. Harapannya teman-teman semua di pertemuan sekarang, pertemuan keempat ini, sudah bisa melakukan gerakan meluncur tanpa ada melakukan kesalahan lagi. Ya, karena kita sudah melakukan 2 pertemuan sebelumnya secara teori dan praktek. Nah, dari berbagai kesalahan yang dilakukan sudah diberikan juga koreksinya. Nah, jadi harapannya hari ini teman-teman semua sudah bisa lancar melakukan luncuran. Yang mana nanti di pertemuan terakhir pada hari ini kita akan masuk ke gerakan kaki gaya bebas. Setelah kita lakukan luncuran, kita lakukan gerakan kaki gaya bebas. Sampai di sana paham informasinya? Paham Pak. Kira-kira ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Jelas Pak. Jelas ya. Kalau jelas kita lanjutkan lagi.
Untuk absensi bisa diambil nanti di e-learning ya. Absensinya sudah dibukakan, silakan teman-teman semua mengisi absen di e-learningnya. Kemudian tahapan kita melakukan kegiatan hari ini, teman-teman semua sudah saya berikan penjelasan tadi seperti apa teknik gerakan meluncur yang akan kita lakukan. Kemudian teman-teman semua melakukan pemanasan dulu sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Pemanasannya nanti akan dipimpin oleh beberapa orang teman-teman dari mahasiswa sendiri. Setelah melakukan pemanasan, kita siap untuk melakukan gerakan inti dan semua teman-teman masuk ke dalam air. Area kita adalah letter L di sudut kolam bagian sini. Kemudian sudah ditunjuk nanti siapa yang akan melakukan gerakan pertama. Yang lain menunggu antrian akan melakukan koreksi ya. Jadi teman-teman semua dituntut juga untuk menganalisa gerakan teman-teman yang lain yang sedang melakukan. Bisa ya? Jadi silakan manfaatkan analisa teman-teman semua untuk melihat gerakan yang dilakukan oleh temannya. Kemudian sesuaikan dengan teori yang sudah kita jelaskan minggu lalu dan sudah kita praktekkan juga. Kalau ada terjadi kesalahan, silakan lakukan koreksi dan teman-teman yang melakukan bisa memahami koreksi yang disampaikan oleh teman yang menyaksikan atau yang menunggu antrian. Begitu ya. Karena tujuan kita melakukan gerakan ini bukan hanya sekedar bisa, tapi kita juga bisa mengajarkan gerakan renang ini, ya, yang mana kita mulai dengan teknik meluncur ini. Sampai di sana paham semua rangkaian gerakan yang akan kita lakukan? Oke, paham ya. Kalau paham, kita mungkin masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pemanasan sebelum kita masuk ke gerakan inti. Nah, setelah gerakan inti nanti kita naik lagi ke atas. Keluar dari kolam, kita kumpul lagi di sini dan kita akan melakukan evaluasi rangkaian gerakan yang sudah kita lakukan dari tadi. Paham ya? Paham. Oke, untuk proses melakukan pemanasan silakan nanti ambil posisinya, baris dan kita lakukan pemanasan. Silakan. Teruskan pemanasannya sampai aba-aba fluid berhenti, baru kita masuk ke tahapan berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke pemanasan khusus yaitu stretching. Teman-teman semua silakan bikin lingkaran dan yang memimpin berdiam di tengah. Hitung 8 kali. Siap. Ready, go. 2, 3, Cut ya, ini masuk ya. gerakan berikutnya. Oke, silakan masuk ke kolam. Ambil area yang sudah ditentukan dan bagi yang melakukan pertama silakan ambil posisi sebelah tangga sana. Ayo semua. Oke, pertama yang melakukan Talita ya. Sini. Nah, itu urutannya. Oke, situ aja, nggak apa-apa. Oke, siap ya posisinya. Perhatikan yang lain, coba memperhatikan. Nanti analisa di mana kesalahannya. Oke, kalau sudah Talita langsung masuk barisan sana, kita bergeser ya. Seperti itu rotasinya. Aba-aba dari saya, silakan mulai. Perhatikan. Bersiap. Oke, jadi biarkan luncurannya habis sampai ke ujung ya. Jangan ada gerakan tambahan. Oke, tadi kita sudah melakukan meluncur ya, masing-masing sudah mendapatkan giliran. Nah, dari giliran yang dilakukan tadi sudah ada koreksinya masing-masing ya. Sudah ada yang saya berikan koreksinya, ada yang sudah bagus luncurannya, ada yang masih terjadi kesalahan di posisi tangan atau ada di posisi tolakannya belum maksimal, ada yang belum streamline posisinya, yang masuk ke dalam atau ngangkat ke atas. Jadi semua koreksi itu disimpan
nanti kita akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok ini bertujuan teman-teman yang lain yang belum melakukan nanti koreksi teman kelompoknya yang melakukan. Apa kesalahan yang terjadi? Ya, nanti bergantian. Yang melakukan lakukan dengan analisa yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang teman kelompok yang belum melakukan, lakukan koreksi kesalahan yang terjadi sama teman yang melakukan. Paham ya? Satu kelompok kita nanti bagi 3 orang satu kelompok. Silakan ambil posisi masing-masing. Nanti proses melakukannya meluncur arah ke tengah. Sampai di tengah balik lagi ke posisi kelompok. Terima dulu koreksi dari teman kelompok. Setelah paham baru giliran teman berikutnya melakukan. Paham ya? Nanti satu kelompok ada 5 orang. Silakan ambil posisi masing-masing. Jangan sampai bertabrakan. Kita melebar aja di sini. Arah ke sana meluncurnya. Oke, silakan ambil posisi. Per kelompok. Ya. Oke. Kita sudah melakukan rangkaian gerakan inti pada hari ini, yang mana dari proses pembelajaran tadi masih ada beberapa kesalahan yang teman-teman lakukan, dan banyak juga yang sudah berhasil atau mengarah ke sempurna dari gerakan yang kita harapkan, yaitu gerakan meluncur. Dan terakhir tadi gerakan meluncur ditambahkan gerakan kaki gaya bebas ya. Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira siapa yang bisa menganalisa kesalahan apa yang banyak terjadi di saat proses praktek meluncur tadi dari teman-teman mahasiswa sendiri? Izin Pak. Silakan. Rian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Rian amati tadi Pak, pada saat melakukan tolakan, di situ masih banyak kawan-kawan yang melakukan tolakan dengan satu kaki. Oke. Yang harusnya dengan tumpuan 2 kaki, dan masih ada yang tangannya terangkat. Coba. Oke. Nah, itu analisa dari Rian tadi ya. Nah, memang masih banyak dari kita yang melakukan tolakan di dinding awalan itu masih satu kaki. Nah, harusnya biar maksimal, kan kita mengharapkan luncuran itu maksimal, harusnya tolakannya 2 kaki ya. Nah, itu yang pertama. Ada lagi yang bisa menambahkan? Apa kira-kira analisa yang masih banyak terjadi kesalahan di teman-teman semua? Silakan Iqbal. Baik, izin Pak. Kebanyakan masih terbuka tangannya, harusnya rapat dan menumpuk, serta lengannya menyentuh daun telinga, Pak. Oke. Sip, terima kasih Iqbal ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya di teori tangan posisi lurus itu harus menumpuk dan bahunya menyentuh telinga. Nah, di analisa Iqbal tadi banyak teman-teman yang melakukan tangannya masih terbuka ya, walaupun lurus tapi terbuka, itu akan menyebabkan hambatan. Makanya harus ditumpuk. Jadi bagi yang ada koreksinya seperti itu, silakan teman-teman perbaiki supaya minggu depan kita sudah fokus masuk ke gerakan gaya bebas. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang bisa menambahkan? Oke, silakan dulu Abdul. Terima kasih Pak. Jadi tadi yang saya mati ketika melakukan meluncur, yaitu masih banyaknya ataupun streamline atau kurang lurus ketika tolakan atau tangannya harus lurus. Nah, oke. Itu tambahan dari Abdul yang terakhir ya. Nah, itu yang paling penting. Posisi tubuh kita masih banyak yang belum streamline. Ya, mungkin ada yang pinggangnya bengkok, kakinya yang masih bengkok, atau tangannya yang masih bengkok. Itu yang ditemukan sama Abdul tadi. Sama saya juga menganalisa beberapa kita masih ada yang melakukan hal seperti itu. Kalau posisi tubuh kita tidak streamline, artinya hambatannya banyak. Jadi luncuran kita tidak akan maksimal. Ya. Nah, begitupun dengan posisi streamline yang arah renangnya atau arah luncurannya masuk ke dalam air atau keluar dari permukaan air. Itu akan menyebabkan hambatan. Paham ya? Sampai di sini paham untuk koreksi yang sudah kita berikan tadi? Paham. Oke, kalau paham kita masuk ke evaluasi gerakan yang berikutnya, yaitu gerakan meluncur yang ditambah dengan akhiran gerakan kaki gaya bebas. Kira-kira di sini siapa teman-teman mahasiswa yang bisa menganalisa kesalahan seperti apa yang banyak terjadi dari proses pelaksanaan meluncur dan tambahan gerakan kaki gaya bebas tadi? Oke, silakan Talita. Oke, terima kasih Pak. Dari pengamatan analisa Talita Raisa tentang meluncur dan ditambah kaki gaya bebas, kebanyakan dari mahasiswa itu melakukannya terlalu tergesa-gesa. Seharusnya ketika meluncur itu diselesaikan terlebih dahulu dan baru disambung dengan kaki gaya bebas. Nah, mungkin itu tambahan dari Talita Raisa, Pak. Oke, terima kasih Talita.
Nah, itu ya. Koreksi dari gerakan kita yang kedua adalah memang satu itu, yaitu teman-teman semua sudah melakukan luncuran dengan maksimal, tapi karena ada perintah kita akan melakukan gerakan kaki gaya bebas, teman-teman semua tergesa-gesa untuk melakukan gerakan kaki gaya bebas. Yang mana itu akan membuat kita rugi. Kenapa rugi? Karena kita tadi ada memberikan dorongan luncuran. Jadi biarkan luncurannya habis dulu, baru kita masuk ke gerakan kaki gaya bebas. Ya. Nah, gerakan kaki gaya bebasnya rata-rata sudah bagus. Untuk koreksi yang lebih detailnya lagi, minggu depan kita akan masuk ke gerakan kaki gaya bebas. Kita fokus ke gerakan kaki gaya bebas. Karena saya anggap hari ini teman-teman semua sudah tuntas melakukan teknik meluncur. Karena rata-rata sudah di atas 80% keberhasilannya. Ya, dan sudah banyak di atas rata-rata yang sudah 100% keberhasilan dari gerakan luncuran. Ya, artinya materi pertemuan keempat ini kita anggap tuntas. Kita masuk ke minggu depan pertemuan kelima, yang mana itu materinya adalah gerakan kaki gaya bebas. Jadi teman-teman semua nanti akan diberikan video pembelajaran dan dipelajari itu secara visual supaya teman-teman minggu depan itu bisa melakukan prakteknya dari analisa teori secara video yang diberikan nanti. Sampai di sini teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan terkait dari evaluasi kita hari ini, gerakan kita hari ini? Ada? Ada yang masih diragukan atau masih ingin ditanyakan? Tidak, Cukup jelas ya? cukup jelas. Nah, oke, kalau sudah cukup jelas, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian untuk materi minggu depan ada yang diragukan atau yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Cukup jelas informasinya ya? Oke, kalau cukup jelas perkuliahan hari ini kita akhiri dengan bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi minggu depan kita bisa lakukan lebih bagus lagi. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan pembelajaran mata kuliah keterampilan dasar renang yang saya ampu pada program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Melalui penerapan pembelajaran yang berorientasi pada Outcome Based Education atau OBE, saya berupaya menciptakan proses pembelajaran yang aktif, efektif, berpusat pada mahasiswa, serta mampu mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai keterampilan dasar renang, tetapi juga memiliki kompetensi profesional sebagai calon pendidik dan pelatih olahraga yang berkarakter adaptif serta mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja. Sebagai seorang dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelajaran, melalui pengembangan inovasi pembelajaran, peningkatan kompetensi profesional, serta evaluasi perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Demikian video ini saya sampaikan sebagai bagian dari penilaian diri dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.